Bandung, 13 Desember 2024. Suatu hari di sebuah kota metropolitan bernama Bandung, hiduplah seorang pria bernama Otma. Dia adalah seorang pelajar mahasiswa ilmu hukum yang juga menjadi seorang pelopor dari aksi demokrasi pada tanggal 21 Januari 2025 di gedung pemerintahan. Kita kembali pada awal mula semua itu terjadi, yaitu di tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober, saat digelarnya pemilihan wali kota Bandung. Salah satu orang yang sangat kompeten dan rakyat, yaitu Iman, mencalonkan diri. Di sana beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, namun gagal karena dikalahkan oleh seorang pejabat hasil nepotisme, yaitu Bapak Lutfi. Menyulut api kebencian masyarakat, namun warga hanya bisa diam dan pasrah, tapi tidak dengar Hotma yang bertekad untuk membuka mata masyarakat pada hal semenjijikan. Kamu dari mana aja sih? Lama banget. Maaf ya, aku mau ngobrolin sesuatu nih. Ada apa emangnya? Ini penting banget soalnya. Ada apa? Udah pokoknya penting. Tapi kita jangan ngobrolin di sini. Kita pindah tempat aja yuk. Ya udah, yuk. Gimana kalau di sana? Boleh? Emangnya kamu mau ngobrolin apa sih sama aku? Jadi gini, kamu inget gak sama pilkada bulan kemarin? Terus? Menurut kamu ada yang janggal gak sih? Janggal. Aku sih nggak ngeh ya. Yah, ketahuan banget nih kamu ngikutin berita. Jadi gini, kalau kamu perhatiin, semua kemarin yang menang itu ada kaitannya dengan para petinggi. Coba perhatiin deh, Pak Lutfi dan Bu Hapsah. Mereka kan anak Fazena. Sedangkan menurut aku sih, Pak Iman lebih layak menjadi wali kota Bandung. Karena secara karakteristik, dia tuh sangat merakyat dan mudah berbaur dengan masyarakat langsung. Iya juga ya. Maka dari itu, yang kayak gini tuh harus diberantas. Aku punya ide. Jadi aku mau ngobrol sama komunitas kampus. Siapa tahu mereka bisa bantu. Soalnya kalau aku berjuang sendirian itu nggak bakal mungkin dan nggak bakal ada yang mau dengerin suara aku juga kan. Tapi emangnya kamu yakin mereka bakal bisa bantu kamu? Coba dulu aja. Masalah mereka mau minat aku atau enggak. Kita urusin itu nanti. Yang penting, aku udah nyampein aspirasi aku ke mereka. Menurut aku sih kayaknya kamu udah tahu aja yang nyampein aspirasinya. Ya biar mateng aja gitu, biar mereka juga bisa dengerin apa yang kamu mau. Respon boleh sih. Dan udah kalau gitu, besok kita ketemuan lagi ya. Boleh? Oke. Udah gak ada yang mau diobrolin lagi. Udah sih, nggak ada alat. Ya udah kalau gitu aku duluan ya, soalnya aku juga udah di-invite sama teman aku. Oh, ya udah kalau gitu, nggak apa-apa. Duluan ya, Dadah. bye-bye. Selamat siang Kang Farid. Siang. Ada apa nih kesini teman sekali? Jadi alasan saya datang kemari ingin membicarakan tentang politik Kang. Oh begitu. Silakan duduk, silakan duduk. Baik.
Jadi gini Kang Farid, saya ingin membahas tentang pemilihan wali kota Bandung kemarin, di mana menurut saya dalam pemilihan tersebut terdapat unsur nepotismenya, Kang. Mana buktinya? Bagus. Apa kamu bisa menjelaskan kembali isi dari dokumen ini? Jadi Kang, kemarin saya sudah melakukan riset dan observasi langsung kepada masyarakat. Dan saya menemukan bahwa banyak masyarakat yang ternyata memilih Pak Iman. Sedangkan yang kita tahu sendiri, sekarang tuh yang menang justru Pak Lutfi. Dan jika kita tarik dari latar belakangnya, Pak Lutfi ini adalah anak Pak Zainal, salah satu petinggi di kota Bandung ini. Ini menjadi kejanggalan di mana adanya nepotisme dalam pemerintahan kota Bandung tersebut. Menarik. Setelah membaca dan juga mendengar hipotesis dari kalian, saya juga menduga bahwa pada pemilihan kemarin ada unsur nepotisme di dalam. Bagus. Kanita, Siap Pak Jenderal, ada apa? hari Senin kita tidak ada agenda kan? Tidak. Bagus. Hari Senin saya akan mengajarkan sebuah rapat. Beritahu kepada yang lain untuk datang. Ada yang ingin saya bicarakan dengan mereka. Dan juga katakan kepada mereka, ini wajib. Saya sendiri yang akan memulai. Baik Pak, laksanakan. Laksanakan, siapa? Akhirnya ya ada yang mau menerima aspirasi kita. Banyak komunitas kan kemarin gak diterima aspirasi kita. Ada apa nih? Oh, ini Kang, Ima lapar. Kebetulan pembicaraan kita sudah selesai kan, Kang? Oh iya. Jadi kita izin untuk keluar cari makanan dulu ya, Kang? Silakan. Nah, baik, Kang. Ya, terima kasih banyak, Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang. Iya, sama. Nanti kamu jangan ngomong kayak gitu lagi ya ke Kang Farid. Soalnya nggak enak juga kalau dia denger. Ya aku minta maaf ya. Tadi soalnya keceplosan sedikit. Nggak apa-apa. Udah kita lanjut cari makan ya. Ya boleh. Ayo. Let's go. Oke, karena semuanya sudah hadir ya pada hari ini, saya mulai saja rapatnya. Tujuan saya mengumpulkan kalian di sini itu karena ingin membahas tentang satu dua hal yang berkaitan dengan nepotisme. Sepertinya ada dugaan nepotisme pada acara kegiatan pemilu pada bulan kemarin. Maka dari itu kita akan membahas pada hari ini. Untuk dugaannya sendiri akan disampaikan oleh Hotma sebagai pemberi aspirasinya sendiri. Silakan Hotma. Ya, terima kasih Kang Farid. Baik teman-teman, mohon perhatiannya terlebih dahulu. Di sini, apakah ada yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu bulan kemarin? Saya nggak puas. Padahal jelas kemarin itu masyarakat memilih Pak Iman. Tapi yang terpilih malah si Lutfi. Setuju. Nah, oleh karena itu, di sini saya sudah membuat dokumen untuk melihat dan mendata apa saja yang janggal. Dan saya sudah mempunyai banyak sekali data yang saya cari langsung sendiri dan saya tanyakan kepada masyarakat setempat.
menarik. Tapi apa yang kamu harapkan dari kami setelah memperlihatkan hal-hal seperti ini? Ya, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Yang pertama, saya ingin membuka mata teman-teman sekalian akan hal yang tidak terhormat dan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Bandung ini. Yang kedua, saya ingin informasi ini kita sebarkan ke masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, jika memungkinkan, saya ingin mengadakan aksi. Tentu, saya yang akan mempertanggungjawabkan ini dan teman-teman tenang saja. Teman-teman tidak usah khawatir karena saya akan bertanggung jawab penuh tentang kegiatan ini. Tapi saya ingin meminta tolong kepada teman-teman semua untuk menyukseskan kegiatan aksi ini. Bagaimana? Emang aman? Yang biasanya kayak gini bakal kebawa semua. Mending lapor biasa aja daripada bawa masa ntar chaos. Kamu takut ya? Kalau kamu takut, pulang aja sana tuh, mainin motor JJ-in ya. Dari teman saya, sini tuh cuma butuh untuk orang-orang yang Sudah. Jangan membuat hal seperti ini membuat kita berpisah atau bercerai-berai. Alangkah baiknya kita satu komun itu bersatu. Terima kasih Kang Rapid telah menenangkan para anggotanya. Sama-sama. Santai saja. Kita itu ilmu hukum. Seperti semboyan dari jurusan kita. Satu hukum, hukum bersatu. Jadi kawan-kawan, kita itu harus menyatukan pikiran kita. Sahabat, satu hukum, hukum bersatu. Sahabat, satu hukum, hukum bersatu. Enaknya jadi pejabat, uang dapat, kekuasaan dapat, ngelakuin apa aja juga bebas. Gak salah emang buat gunain nama bapakku kemarin pas pemilu. Benar bos, dengan ini hidup kita terjamin. Gak ada tuh yang namanya susah-susah. Ngapain capek-capek sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisa pakai cara kayak gini, lebih praktis. Benar itu. Siapa dulu dong orangnya? Pasti gitu loh. Silahkan. Siang Pak Lesti. Siang Aska. Ini kopi dan roti bapak yang tadi bapak pesan. Baik, saya cek dulu ya. Sip, mantap, enak banget. Lupa. Ada apa? Mukanya kok pucat gitu kelihatannya. Kalau ngomong aja, gak usah haheho. Ini tentang gaji bapak yang katanya nanti kalau bapak sudah menjabat, saudara saya bisa masuk ke pemerintahan. Santai aja, saya ingat kok. Kalau ini belum waktunya aja, kalau udah waktunya juga saya masukin. Baiklah Pak, cepatnya ya Pak, soalnya kasihan saudara saya sudah nganggur. Iya, santai aja. Benar Pak. Baik Pak. Pak Lutfi, ada undangan rapat di Gedung Putih tanggal 12 Desember. Apakah Bapak berkenan untuk datang? Saya sih bisa saja. Panggil aja saja. Tapi saya berangkatnya sama kamu ya. Asistennya cantik, wali kotanya ganteng. Bapak tenang saja, saya pasti akan mendampingi Bapak. Akan saya hubungi lagi pihak sana bahwa Bapak siap untuk datang. Baik.
Lapor, Pak. Oi, kamu ini bikin saya kaget saja. Ada apa? Saya melihat banyak mahasiswa yang meneraki nama Bapak. Wah, terus kenapa? Itu artinya mereka bagus dong. Mereka suka sama saya kan artinya. Bukan seperti itu, Pak. Jadi mereka protes dan demo dengan bawa poster muka Bapak. Gak mungkin kalau kayak gitu. Nama saya aja bersih, saya orangnya dermawan, saya orangnya baik. Gak mungkin kalau kayak gitu. Coba buat cek beritanya. Saya lihat dulu bentar. Kok bisa ini? Pasti ada yang mendalangi ini. Saya akan cari tahu. Sini HP saya. Halo, saya ada job buat kamu. Kalau kamu mau, nanti saya ke sana. Bayarnya juga lumayan. Oke, saya ke sana. Siapa itu, Bos? Nanti juga kamu tahu. Pokoknya semua masalahnya akan beres. Tempat serem kayak gini memangnya Bos mau ketemu sama siapa sih, Bos? Nanti juga kamu tahu. Akhirnya kalian datang juga. Aku sudah menunggu lama di sini. Jadi, teman lamaku Lutfi, ada apa kamu kesini? Apakah kamu ingin menggunakan jasaku seperti waktu dulu untuk menghilangkan para perundungmu? Mungkin. Tapi saat ini aku ingin kamu untuk mencari siapa dalang di balik aksi demo kemarin. Karena kamu kan seorang broker informasi. Jadi kamu peduli dengan suara rakyat-rakyat kecil itu? Baiklah. Aku akan cari siapa dalang di balik demo ini. Tapi perlu kuingatkan, caraku ini lumayan ekstrim. Jadi aku harap kamu siap menanggung resikonya. Dan satu hal lagi. Ini terakhir kalinya aku ada di kota ini. Setelah ini aku akan mengasingkan diri. Maka dari itu, aku harap kamu gunakan jasaku sebaik mungkin. Mengerti? Ya, tentu saja. Akan aku tunggu kabar baiknya. Misi kali ini sangat menarik dan juga menguntungkan. Sudah lama sekali aku tidak melakukan misi yang seperti ini. Gimana ini? Ngapain lo? Selamat datang, Hil. Kita bertemu lagi. Namun, sepertinya suasana kali ini cukup berbeda. Lepasin! Tidak perlu merengek. Aku di sini hanya ingin podcast singkat dengan Jadi kemarin setelah aku berbicara dengan kamu di kafe, aku menarik kesimpulan bahwa sepertinya kamu dekat dengan orang-orang yang melakukan aksi demo ini. Ya, ini membuat aku jadi tertarik pada kamu. Begini, bagaimana jika kamu memberitahu kepadaku siapa dalang di balik semua ini? Aku ingin kamu bekerja sama untuk mengungkapkan hal ini. Karena
klien saya menyuruh saya untuk datang dan mencari siapa dalang di balik demo ini. Bagaimana? Enggak bakal. Kamu gak ngerti ya sama kondisi kamu sekarang. Saya bisa aja ngabisin kamu sekarang. Ngabisin? Ya. Tapi apa serunya? Dan juga apa keuntungannya bagiku? Begini, akan aku berikan suatu penawaran yang gak akan bisa kamu tolak. Kamu milik teman kamu atau keluarga kamu. Maksud? Sama seperti yang aku katakan. Kalau kamu milik teman kamu, silahkan berjuang. Tapi ingat, keluarga kamu yang akan jadi tumbal. Aku hitung sampai 3. Kamu pilih yang mana? Mau membantu atau enggak? Enggak bakal. Masih gak ngerti juga. Saya nggak main-main. Saya bisa datangi keluarga kamu. Saya tahu di mana. Kamu tinggal di mana sih? Saya pastikan mayat keluarga kamu berserakan di luar, malah mereka digantung di lapangan, dan aku tidak akan segan-segan untuk membuatnya lebih buruk. Bagaimana? Gue bantu. Tapi jangan ganggu keluarga gue. Bagus. Dari tadi harusnya seperti itu. Aku lebih suka anjing yang penurut. Halo. Ya, Pak Lutfi, saya sudah mendapatkan orang yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Ya, dia anjing lucu. Dia penurut. Ya, dengan ini kontrak kita sudah selesai. Besok aku bakal kirimin dia ke sana. Ya, aku pastiin dia jadi orang yang penurut. Baik. Saya sudah menghubungi atasan saya. Dan besok kami bakal ketemu dia. Cepat. Tapi sebelum itu, aku ingin menandai dirimu dulu, agar kamu ingat siapa majikan. Ada apa? Ada yang ingin berbicara dengan Anda, Bos? Suruh masuk. Permisi. Siapa kamu? Saya orang yang kirim kamu. Kiriman dia. Jadi gimana? Saya mau kamu langsung intinya saja. Jadi siapa dalam dibalik aksi demo kemarin? Otma Pak dan komunitas PSHT yang dalamnya. Gitu. Saya gini aja, saya tawarin kamu. Dimana kalau kamu jadi informan buat saya kasih kamu uang, kamu kasih saya informasi. Dan juga saya bakal pastiin kalau kedua orang tua kamu bakal aman. Gimana? Baik Pak, saya bersedia. Baik, saya nantikan itu doang.
Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Saya di sini ingin mengumumkan tentang hasil yang kita lakukan. Bisa kita lihat bahwa gerakan sosialisasi yang kita lakukan terhadap mahasiswa dan masyarakat itu sangat efektif. Dan banyak dari mereka yang merasakan hal yang sama tentang aspirasi yang kita sampaikan. Maka dari itu, mari kita rayakan dengan bertepuk tangan bersama. Benar, ini semua terjadi berkat kalian semua. Bila tidak ada kalian semua, ini semua tidak akan terjadi. Mari hari ini kita rayakan dengan bergembira. Baik, nanti akan saya kirimkan. Kamu Sherlock aja. Nanti anak buah saya akan ke sana. Makasih kawan, aku sangat berhutang budi kepadamu. Aku senang akhirnya aku bisa membongkar keberbohongan pemerintah ini sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa. Itu memang tugas kita sebagai mahasiswa untuk saling membantu membongkar kedok-kedok yang ada di negeri ini. Aku selalu ada di sampingmu, kawan. Apa-apaan ini? Kalian ini siapa? Lepaskan dia. Hei, apa-apaan ini? Bangsat ini anggota gua. Siapa kalian, ha? Asal kalian tahu gua bukan orang yang sabaran. Sombong banget lu. Apa-apaan ini, ha? Orang terpilih kayak lu bisa apa emangnya? Bawa dia. Cepat. Bagus. Aku suka kinerja kalian. Jadi, dia pelopor. Siapa ini? Apakah ini pelopornya? Pelopor dari demo kemarin? Dasar bajingan kau. Iya, kau coba melawan. Ngapain kamu ngedemo saya kemarin, ha? Padahal kita bisa hidup damai. Kita bisa hidup tentram kamu. Tapi kamu malah cari masalah sama saya. Sayangnya kamu cari masalah sama orang yang salah. Hei, kamu cari masalah sama orang yang salah. Sudahlah, dasar keras kepala. Bawa saja dia pergi. Dan tahan dia di sel. Bajingan.
Diam. Oke semuanya, kita langsung aja. Di sini saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas bagaimana caranya menyelamatkan Rafli. Karena dia adalah ketua kita dan dia adalah orang yang membantu saya untuk melakukan aksi sosialisasi ini. Rekan-rekanku sekalian, saya nggak mau ninggalin Rafli sendirian di sana, disiksa oleh orang-orang tidak dikenal itu. Jadi, saya mohon bantuan yang kepada kalian semua untuk membantu saya membebaskan Rafli agar kita bisa berkumpul kembali. Bagaimana? Kenapa nih? Apa kita mau terus diinjak-injak terus kayak gini? Gimana harga diri kita? Semua ini pasti ulah si wali kota sampah itu. Dia dalang dibalik dari semua ini. Betul kata Konita. Kita harus lawan. Kita harus pakai cara yang lebih agresif. Kita akan demo di depan gedung itu. Kita tunjukkan bahwa kita bukan rakyat yang bisa dibodoh-bodohi. Kita adalah mahasiswa hukum yang mengerti akan hukum. Tapi kita nggak siap. Kita nggak mau mati konyol. Woi, sejak kapan kalian jadi konyol seperti ini? Lu bilang apa? Takut mati konyol. Lu sama ini nganggap ini apa? Organisasi ini sebagai tongkrongan saja, ha? Enggak. Tapi kan? Nggak ada tapi-tapian. Sini lu. Lu lihat muka gue. Apakah lu lihat gue ketakutan atau apalah itu? Jawab. Kalian bilang kalian tidak mau mati konyol. Kalian bilang kalian takut. Tapi apa? Kemarin saat ketua dipukuli, kalian pada kemana? Dasar pengecut, sampah. Kemarin ketua kita dipukuli, direndahkan. Dan yang paling buruk, ketua kita diculik. Gue gak terima ini. Ketua kita dilakukan seperti itu oleh bawahan pemerintah. Ingat, tanpa ketua kita, organisasi ini tidak akan ada. Tanpa ketua kita, ketua Rafli, kita tidak akan mempunyai rumah kedua kita untuk pulang. Jadi sekarang siapa yang mau ikut melanjutkan perjuangan ini? Atau apakah kalian ingin tetap menjadi pengecut seperti ini? Jawab. Saya akan. Ayo kita bebaskan ketua kita. Bagaimana yang lain? Mari kita bebaskan ketua kita. Bagus. Karena percaya kepada kalian. Memang tidak salah saya menjadi wakil dari kalian. Turunkan wali kota. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara